Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rangkuman dari buku Fundamentals of Database System. Untuk bab yang pertama, saya akan membawakan materinya. Saya izin memperkenalkan sebelumnya, nama saya Fikri Amrullah Syabani. Saya akan mempresentasikan pada bab yang pertama, yaitu basis data dan pengguna basis data. Untuk yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, seperti contohnya daftar kontak yang ada di ponsel yang menyimpan nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian database dianggap penting karena membantu menyimpan dan mengolah data dengan cara yang terorganisir dan bermakna sehingga bisa mencerminkan apa yang biasanya kita butuhkan dalam kesehariannya. Kemudian di dalam basis data terdapat juga sistem manajemen basis data atau biasanya disebut DBMS dengan kepanjangan Database Management System. Jadi DBMS ini adalah sistem terkomputerisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memelihara basis data. Ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh aplikasi DBMS ini. Yang pertama itu mendefinisikan, itu melibatkan spesifikasi tipe data, struktur, dan batasan yang akan disimpan. Yang kedua, membangun. Jadi setelah mendefinisikan, kita bisa membangun database-nya, yaitu proses menyimpan data pada media penyimpanan yang dikendalikan oleh DBMS. Yang selanjutnya adalah memanipulasi, mencakup fungsi seperti mengquery basis data untuk mengambil data spesifik, memperbarui basis data untuk mencerminkan perubahan dan menghasilkan laporan dari data. Kemudian yang terakhir adalah berbagi basis data. Di dalam DBMS memungkinkan banyak pengguna dan program mengakses basis data secara bersamaan. Jadi database ini bisa diatur menggunakan aplikasi DBMS yang tadi fungsinya dan manfaatnya telah disebutkan. Kemudian contoh database bisa dilihat pada gambar. Di sini ada beberapa relasi dari beberapa tabel, yaitu tabel siswa, tabel kelas, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam tabel siswa itu terdapat beberapa kolom. Kolom-kolom itu untuk mengakomodir data dari mahasiswa. Selanjutnya adalah karakteristik pendekatan DBMS. Jadi ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam DBMS. Di antaranya adalah self-describing nature. Jadi database tidak hanya menyimpan data, tetapi juga definisi lengkap dari struktur dan batasan data tersebut. Yang kedua adalah insulasi antara program dan data. Jadi struktur data disimpan terpisah dari program, sehingga perubahan struktur data tidak mempengaruhi program. Jadi di sini biasanya program yang dijalankan, yang digunakan oleh user, biasanya itu terpisah dengan database-nya. Jadi ada koneksinya tersendiri, sehingga kedua barang itu, program dan database itu terpisah. Selanjutnya adalah dukungan untuk multiple views. DBMS memungkinkan kita sebagai user untuk melakukan beberapa tampilan dari beberapa user sesuai kebutuhan user tersebut. Kemudian berbagi data dan pemrosesan transaksi multi-user. Tadi setelah bisa menggunakan multiple view, ini juga bisa menggunakan DBMS juga menyediakan beberapa pengguna untuk mengakses data secara bersamaan dengan kontrol untuk memastikan hasil update yang benar. Setelah tadi kita sudah mengetahui beberapa manfaat dan kegunaan dari DBMS, selanjutnya adalah ada aktor yang di lapangan, atau DB aktor. Jadi ada beberapa aktornya. Yang pertama adalah administrator database atau DBA. Jadi aktor ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi database. Yang kedua, desainer database. Yaitu mereka yang menentukan data apa yang akan disimpan dan bagaimana strukturnya. Jadi struktur dan desainnya itu didesain oleh desainer database. Kemudian pengguna akhir atau user ya. Di sini biasanya orang-orang yang menggunakan database untuk query, update, dan
dan membuat laporan. Kemudian yang terakhir adalah analis sistem dan programmer aplikasi. Jadi ini adalah mereka yang menentukan kebutuhan pengguna akhir dan mengembangkan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan berdasarkan dari DBMS atau database yang telah tersedia. Setelah tadi dijelaskan aktor-aktor yang terlihat, juga ada juga pekerja di balik layar yang turut untuk melancarkan operasional DBMS. Ya, di antaranya adalah perancang dan pengembang sistem DBMS, yaitu mereka yang merancang dan mengimplementasikan modul dan antarmuka DBMS. Yang kedua, pengembang alat, yaitu mereka yang membuat alat untuk memfasilitasi permodelan dan desain database. Yang terakhir adalah operator dan personel pemeliharaan. Jadi mereka inilah yang bertanggung jawab menjalankan dan memelihara lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem database. Jadi untuk manfaat menggunakan pendekatan DBMS adalah, jadi atau secara singkatnya manfaat penggunaan DBMS, ada beberapa keuntungan yang didapat, diantaranya adalah mengontrol redundansi atau rangkap ya, kemudian membatasi akses tidak sah, kemudian penyimpanan persisten untuk objek program, kemudian struktur penyimpanan dan teknik pencarian untuk pemrosesan query yang lebih efisien, kemudian penyediaan backup dan pemulihan, selanjutnya menyediakan antarmuka pengguna yang beragam, kemudian mempresentasikan hubungan kompleks antar data, menegakkan batasan integritas, dan terakhir mengizinkan inferensi dan tindakan menggunakan aturan dan pemicu. Kemudian sejarah singkat aplikasi DBMS. Jadi sebelum DBMS itu bisa digunakan lancar seperti sekarang, DBMS mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di antaranya pada awalnya DBMS hanya menggunakan sistem hierarkis dan jaringan untuk aplikasi besar di organisasi. Kemudian berlanjut berubah menjadi database relasional, yaitu memisahkan penyimpanan fisik data dari representasi konseptualnya dan menyediakan bahasa query tingkat tinggi. Kemudian berubah lagi menjadi aplikasi berorientasi objek, yaitu menggunakan database berorientasi objek untuk menyimpan dan berbagi objek yang terstruktur dan kompleks. Kemudian pertukaran data juga dilakukan di web untuk tahap selanjutnya, bisa di web untuk e-commerce, yaitu menggunakan XML untuk pertukaran data antar berbagai jenis database dan halaman web. Kemudian berkembang lagi memperluas kemampuan database untuk aplikasi baru, jadi menambahkan fungsionalitas untuk mendukung persyaratan khusus dari aplikasi baru. Kemudian sistem penyimpanan big data dan database NoSQL, ini yang terakhir pengembangannya, itu jumlah datanya lebih besar dan bisa diakses dengan cepat dan aman. Setelah tadi dijelaskan beberapa keuntungan dan kelebihan menggunakan DBMS, ada juga situasi yang tidak mengharuskan atau tidak boleh menggunakan DBMS. Di antaranya adalah aplikasi yang sangat sederhana sehingga tidak membutuhkan DBMS dan di dalam aplikasi itu banyak data yang tidak berubah. Yang kedua adalah persyaratan real-time data yang ketat. Ketika aplikasi membutuhkan persyaratan real-time data yang ketat, maka dia akan membebani DBMS tersebut. Kemudian sistem basis data yang tertanam itu dengan kapasitas penyimpanan yang rendah sehingga tidak dapat diutak-atik kembali. Kemudian basis data itu tidak mengakses multi user atau multi pengguna sehingga penggunaan DBMS itu tidak efisien. Demikian penjelasan dari bab 1. Selanjutnya untuk bab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sofi. Silakan Mbak Sofi. Terima kasih kepada rekan saya Fikri atas penjelasan materi terkait basis data dan pengguna basis data. Mohon izin Pak Novi, perkenalkan nama saya Sophia Rita Meliala. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait konsep dan arsitektur sistem basis data atau database system konsep and arsitektur.
Perkembangan teknologi telah mengubah arsitektur DBMS atau Database Management System dari sistem monolitik menjadi modular dengan pendekatan klien atau server. Sistem monolitik itu sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan satu basis kode untuk menjalankan beberapa fungsi bisnis. Nah, saat ini telah berubah menjadi modular dalam artian pendekatan desain dan pengelolaan database yang membagi sistem menjadi beberapa modul atau komponen kecil yang saling terkait tetapi independen satu sama lain. Setiap modul dirancang untuk menangani fungsi tertentu dalam sistem secara terpisah, sehingga mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan keseluruhan sistem database. Selain itu, DBMS modern juga mendukung pengolahan data dalam jumlah besar atau big data menggunakan arsitektur terdistribusi yang memanfaatkan ribuan komputer untuk pengelolaan data. Selanjutnya adalah model data, skema, dan instance. Model data itu sendiri adalah kumpulan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, termasuk tipe data, relasi, dan aturan. Nah, untuk kategori model data itu sendiri ada 3, yaitu high level atau konseptual yang merupakan model data dengan menggambarkan data seperti yang dipahami pengguna. Kemudian low level atau fisik yang merupakan model data dengan menggambarkan detail teknis penyimpanan data. Kemudian representasional yang merupakan model data dengan kombinasi antara konsep manusiawi dan detail implementasi. Kemudian ada skema dan instance, di mana skema adalah deskripsi struktur basis data yang stabil dan jarang berubah. Sedangkan instance adalah isi atau data aktual dalam basis data pada waktu tertentu, yang terus berubah sesuai operasi basis data. Kemudian terdapat tingkatan arsitektur skema seperti terlihat pada gambar, dimulai dari tingkat internal yang paling bawah di gambar, yang memiliki skema internal yang menggambarkan struktur penyimpanan fisik database. Ada di bagian physical layer, kemudian konseptual skema yang menggambarkan keseluruhan struktur basis data bagi pengguna umum. Kemudian yang paling atas adalah eksternal skema, di mana pada skema ini menampilkan data yang spesifik untuk kebutuhan pengguna tertentu. Selanjutnya adalah independensi data. Kita dapat lihat pada gambar bahwa antara logical data independence dan physical data independence itu terpisah. Di gambar paling atas itu adalah logical data independence yang merupakan perubahan pada skema konseptual tanpa mempengaruhi skema eksternal atau aplikasi. Sedangkan di bagian bawah adalah physical data independence yang merupakan perubahan pada skema internal tanpa mempengaruhi skema konseptual. Bahasa dan antarmuka DBMS. Bahasa DBMS itu ada 2. Yang pertama, Data Definition Language yang mendefinisikan skema database. Kemudian, Data Manipulation Language yang melakukan manipulasi data seperti pengambilan, penyisipan, atau penghapusan data. Kemudian antarmuka DBMS itu ada menu base seperti tampilan yang paling atas di layar yang menampilkan pilihan menu untuk pengguna awam. Kemudian yang kedua adalah form based yang menggunakan formulir untuk input dan pencarian data seperti contoh di gambar yang kedua. Selanjutnya ada GUI yaitu Graphical User Interface yang menampilkan antarmuka berbasis grafis dan Natural Language Interface yang memproses permintaan pengguna dalam bahasa alami seperti bahasa Inggris. Lingkungan sistem basis data. Terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen modul DBMS, di mana bagian pengguna itu berisi antarmuka untuk berbagai jenis pengguna seperti staf DBA atau database administrator, pengguna kasual, pemrogram aplikasi, dan pengguna parametrik. Nah, setiap pengguna itu memiliki akses ke modul yang sesuai dengan kebutuhan, seperti antarmuka interaktif untuk pengguna kasual atau fungsi DDL untuk staf DBA. Nah, selanjutnya untuk bagian internal DBMS itu adalah DDL compiler yang mengolah definisi skema yang ditulis dengan DDL dan menyimpan deskripsi metadata di katalog DBMS. Kemudian ada query compiler dan optimizer yang mengonversi query menjadi bentuk internal.
kemudian mengoptimalkan pelaksanaan query, dan menghasilkan kode eksekusi. Selanjutnya, runtime database processor yang menangani eksekusi query, transaksi, dan operasi lainnya, serta mengelola buffer memori utama. Kemudian Stored Data Manager yang mengontrol akses ke data yang disimpan di disk menggunakan layanan sistem operasi untuk operasi baca atau tulis rendah. Nah, DBMS juga mendukung fungsi concurrent control dan backup atau recovery untuk memastikan keandalan sistem dan integritas data. Kemudian lingkungan sistem basis data yang kedua adalah utilitas sistem basis data. Jadi, DBMS dilengkapi dengan berbagai utilitas untuk membantu pengelolaan basis data, seperti utility pengisian data atau loading yang memuat data dari format eksternal ke dalam basis data. Kemudian yang kedua, utility cadangan, yaitu backup, yang membuat salinan basis data untuk pemulihan jika terjadi kegagalan. Kemudian yang ketiga, utility reorganisasi yang mengatur ulang file basis data untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang keempat adalah utility pemantauan kinerja yang mengumpulkan statistik penggunaan basis data untuk membantu DBA mengambil keputusan. Nah, di lingkungan sistem basis data yang ketiga itu ada alat tambahan dan fasilitas komunikasi, yaitu diantaranya case tools yang membantu dalam desain basis data seperti mendokumentasikan skema, aturan, dan keputusan desain. Kemudian ada sistem kamus data atau data dictionary yang menyimpan informasi tentang desain, standar penggunaan, deskripsi aplikasi, dan data pengguna. Kemudian lingkungan pengembangan aplikasi yang menyediakan alat untuk mengembangkan aplikasi basis data seperti Power Builder atau JBuilder. Kemudian ada fasilitas komunikasi yang memungkinkan pengguna dari lokasi yang berbeda untuk mengakses basis data melalui perangkat dan jaringan komunikasi seperti LAN atau internet. Selanjutnya, arsitektur DBMS. Terdapat dua arsitektur pada DBMS. Yang pertama yaitu centralized DBMS, di mana semua fungsi database dijalankan di satu sistem terpusat. Kemudian yang kedua, client atau server DBMS, di mana untuk two-tier yaitu memisahkan fungsi antarmuka pengguna di client dan fungsi database di server. Kemudian yang kedua, three-tier, di mana menambahkan lapisan aplikasi server untuk mengatur logika bisnis dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi DBMS, di mana yang pertama diklasifikasikan berdasarkan model data, yaitu ada DBMS relasional, objek, NoSQL, key value, hierarkis, dan jaringan. Kemudian yang kedua berdasarkan jumlah pengguna, yaitu single user atau multi-user. Kemudian berdasarkan lokasi, yaitu sistem terpusat atau terdistribusi. Kemudian klasifikasi berdasarkan biaya, mulai dari perangkat lunak open source seperti MySQL hingga sistem komersial yang berlisensi mahal. Baik, sekian hasil presentasi dari saya, Pak, tentang konsep dan arsitektur sistem basis data. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai The Relational Data Model akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik. Kepada Taufik dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Sophia, yang telah menjelaskan materi terkait dengan konsep dan arsitektur sistem basis data. Izinkan saya melanjutkan penjelasan mengenai model data relasional dan database relasional constraint. Kemudian, model data relasional pertama kali dikenalkan oleh Ted Code dari IBM Research pada tahun 1970. Itu ditemukan pada sebuah penelitian klasik. Nah, hal ini segera menarik perhatian dikarenakan aspek kemudahan dan juga dasarnya yang matematis. Model ini menggunakan konsep dasar berupa relasi pada matematika yang terlihat seperti kumpulan dari isi tabel, yang memang merupakan blok dasar dari sebuah bangunan yang lebih besar, yang memiliki teori dasar dan juga berdasarkan logika. Selanjutnya, terkait dengan konsep model relasional. Nah, dalam konsep model relasional ini, database itu merupakan kumpulan dari relasi.
Nah, setiap relasinya mewakili sebuah tabel atau isi dari tabel yang merupakan bagian dari flat file. Nah, kenapa disebut sebagai flat file? Hal ini dikarenakan tiap recordnya itu memiliki linear yang sederhana atau struktur yang datar. Nah, kemudian saat relasi merupakan tabel yang ada nilainya, tiap baris dalam tabel itu mewakili kumpulan data yang saling berkaitan. Suatu baris dalam tabel berisi fakta di dunia nyata. Hal ini tuh dikarenakan data-data yang ada dalam tabel itu merefleksikan apa-apa yang ada di dunia nyata, kemudian dicatat di dalam tabel tersebut. Kemudian, domain itu adalah kumpulan dari nilai atomik atau atomic value. Kemudian baris disebut sebagai tuple. Selanjutnya judul kolom disebut sebagai atribut. Dan tabel itu sendiri disebut sebagai relasi. Kemudian mari lanjutkan pembahasan mengenai domain, atribut, tuple, dan juga relasi. Nah, domain ini merupakan kumpulan nilai-nilai data yang mungkin untuk suatu atribut dan sifatnya itu atomik. Nah, atomik di sini itu maksudnya adalah tiap nilai di dalam domain itu tidak dapat dibagi lagi selama masih dalam ranah mode relasi formal. Nah, kemudian ada sebuah metode umum untuk menentukan domain adalah dengan cara menentukan tipe data dari mana asal dari data tersebut. Nah, cara ini juga digunakan untuk menentukan nama dari domain. Tujuannya adalah untuk menafsirkan isi dari domain tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah domain dari atribut nomor telepon itu adalah 0857 sampai 12 digit atau 0813 sampai 12 digit dan juga 0822 sampai 12 digit. Selanjutnya, relasi terdiri dari 6 relasi dan kumpulan atribut. Nah, setiap atributnya adalah nama dari sebuah peran dari beberapa domain pada skema relasi. Nah, skema relasi ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah relasi. Tiap tupelnya pada suatu relasi itu mewakili suatu fakta di dunia nyata. Jadi ini adalah representasi pada suatu hal yang ada di dunia nyata, kemudian dimasukkan ke dalam relasi. Nah, jika kondisi di dunia nyata itu berubah, maka kondisi pada suatu relasional juga berubah agar tetap sejalan dengan fakta yang ada. Sebelum membahas mengenai pengurutan tupel dalam relasi, saya akan melanjutkan terkait dengan karakteristik relasi yang sebelumnya. Sebagai contoh dari relasi skema, itu misalnya adalah relasi dari mahasiswa. Nah, itu misalnya terdiri dari 7 atribut, 7 derajat atribut, itu misalnya di dalam student itu ada nama, terus ada nomor induk, kemudian ada telepon rumah, alamat, telepon kantor, umur, dan juga nilai. Nah, kemudian untuk mengurutkan tupel dalam relasi, itu suatu relasi didefinisikan sebagai sekumpulan tupel. Tupel itu baris ya, seperti yang dibahas sebelumnya. Kemudian secara matematis, tidak ada urutan elemen tertentu pada relasi. Namun, sebuah relasi tidak harus memiliki tupel yang berurutan. Namun jika berbicara pada file, itu tentunya akan ada urutan karena disimpan langsung pada disk atau memori yang akan mengurutkan data tersebut. Nah, tidak ada aturan khusus untuk mengurutkan tupel tersebut, namun biasanya dilakukan berdasarkan urutan perekaman file atau baris pada suatu tabel. Selanjutnya adalah pengurutan nilai antara tupel dan definisi alternatif dari relasi. Pada level yang lebih abstrak, urutan dari atribut dan nilainya itu tidak begitu penting selama hubungan antara atribut dan nilainya terjaga. Jadi integritinya itu terjaga. Nah, suatu definisi alternatif sebuah relasi dapat diberikan sehingga urutan nilai tupelnya menjadi tidak perlu. Nah, jika tupel didefinisikan sebagai mapping atau pemetaan, maka tupel tersebut dapat ditampung sebagai kumpulan pasangan dari atribut dan nilai yang menggambarkan pada sebuah hubungan dari suatu domain. Nah, pengurutan jadi tidak penting karena tupel menjadi self-describing data. Nah, maksudnya adalah self-describing data itu dari tupel itu dia sudah menjelaskan seperti apa
data dari yang ada di dalam baris tersebut. Karakteristik relasi berikutnya yaitu terkait dengan value dan null pada suatu tuple. Nah, karena nilai value itu sifatnya atomik, maka tidak diperkenankan adanya atribut komposit dan multi-value. Nah, maksudnya komposit itu gabungan, multi-value sama saja gabungan. Nah, model ini dinamakan sebagai model flat relasional dan merupakan first normal form karena ini merupakan format yang paling awal atau data yang sifatnya itu masih sangat acak ya. Nah, kemudian nilai nul memiliki peran yang cukup penting, di mana ini mewakili nilai atribut yang tidak diketahui atau tidak dapat diterapkan pada suatu tuple. Nah, komparasi antara dua nilai nul itu akan menunjukkan suatu ambiguitas. Nah, misalnya ada dua nilai nul pada alamat, misalnya pada atribut alamat. Nah, misalnya customer A dan customer B itu alamatnya adalah nul. Nah, itu tidak dapat diartikan sebagai dia itu memiliki alamat yang sama, tapi kemungkinan mereka itu alamatnya tidak diketahui atau tidak diinput, atau alamatnya ada tapi tidak valid. Nah, di dalam desain database tersebut sebaiknya hindari nilai nul agar semuanya datanya itu dapat dibaca dengan baik. Selanjutnya adalah terkait dengan interpretasi atau makna suatu relasi. Skema relasi dapat dimaknai sebagai deklarasi dari tipe pernyataan. Tiap tupelnya pada suatu relasi dimaknai sebagai fakta pada pernyataan tersebut. Nah, suatu relasi mungkin mewakili fakta pada suatu entity, di mana selain itu kemungkinan mewakili suatu relationship. Alternatifnya adalah skema relasi merupakan sebuah sebutan saja, dan tuple mewakili fakta atau sebutan dari dunia nyata. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah constraint model relasi dan relasi skema database. Nah, constraint merupakan batasan pada nilai aktual dalam sebuah database yang merupakan aturan yang harus dipatuhi dalam suatu database. Nah, constraint tersebut melekat pada tabel. Nah, jenis constraint-nya itu dapat langsung diekspresikan dan juga ada yang tidak dapat langsung diekspresikan secara langsung dalam skema suatu model data. Jadi harus dengan cara lain. Nah, hal penting lainnya di dalam constraint adalah adanya data dependencies pada constraint. Nah, termasuknya functional dependencies dan multi-value dependencies. Gunanya adalah untuk mengetes seberapa baik desain suatu database dan untuk melakukan normalisasi data. Nah, skema dasar pada suatu constraint adalah adanya domain constraint, key constraint, constraint pada null value, entity integrity constraint, kemudian ada referential integrity constraint. Kemudian skema dasar constraint. Nah, di dalam skema dasar constraint, kami akan menjelaskan mengenai domain constraint, key constraint, and constraint on null value, dan constraint jenis lainnya. Nah, pada domain constraints, constraint itu menentukan bahwa tiap tupelnya nilai tiap atribut harus pada level atomik dari suatu domain. Dan dia tidak bisa lagi dipecah. Kemudian constraint pada key dan constraint pada null value. Nah, itu yang pertama adalah semua elemen dari tuple diatur untuk berbeda. Jadi tidak boleh ada yang sama. Kemudian sebuah SK atau super key itu menentukan keunikan sebuah constraint, bahwa tidak ada tuple berbeda dalam keadaan apapun yang memiliki nilai sama untuk suatu SK. Nah, skema relasi memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu key. Tiap key-nya disebut sebagai kandidat key, dan apabila telah memilih salah satu kandidat key menjadi primary key, maka sisa dari kandidat key tersebut dapat kita sebut sebagai unique key. Skema dasar constraint selanjutnya adalah terkait dengan relational database dan relational database schema. Biasanya sebuah relasi database memiliki banyak relasi. Nah, sebuah skema database relasional adalah sekumpulan skema relasi
dan sekumpulan dari constraint yang terintegrasi. Nah, jika database tidak mematuhi constraint, maka database tersebut berada pada kondisi yang tidak valid. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika mematuhi, maka database-nya berada pada kondisi yang valid. Tiap relasi DBMS harus memiliki DDL. DDL itu adalah data definisi language untuk mendefinisikan sebuah skema relasional database. Integrity constraint ditetapkan pada skema database untuk tetap pada kondisi valid state. Berikutnya adalah terkait dengan entity integrity, referential integrity, dan foreign keys. Nah, entity integrity mengatur bahwa tidak ada primary key yang sifatnya null. Karena jika ada suatu primary key yang bernilai null, maka atas tuple tersebut itu tidak akan valid. Nah, kemudian batasan integrity referensial ditentukan antara dua relasi dan digunakan untuk menjaga konsistensi antara tuple dalam dua relasi. Nah, foreign key harus memiliki rujukan relasi dan harus ada relasi yang dirujuk. Jika tidak ada, maka foreign key tersebut dapat dinyatakan sebagai tidak valid. Skema dasar constraint lainnya yaitu tipe lain dari constraint. Kelas constraint yang tidak termasuk dalam DDL disebut sebagai integritas semantik constraints. Nah, penegakan kelas tersebut harus ditentukan dengan suatu program aplikasi yang dapat mengupdate database atau dengan cara memakai constraint specific language. Nah, dapat menggunakan mekanisme trigger dan assertion pada SQL. Nah, ini salah satu caranya ya. Kemudian cara berikutnya yaitu pada tipe state constraints ditentukan dengan cara pemenuhan status valid pada database. Nah, untuk tipe transition constraint ditentukan dengan cara mengurus perubahan pada suatu database. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan operasi update, transaksi, dan menangani constraint violation. Nah, operasi dalam model relasional dapat dikategorikan dalam bentuk retrieval atau penarikan kembali dan update. Nah, operasi dasar dalam modifikasi database adalah insert, delete, dan update atau modify. Operasi yang pertama adalah operasi insert. Nah, operasi insert memberikan daftar nilai dari suatu atribut untuk tuple baru yang akan dimasukkan ke dalam suatu relasi. Insert dapat melanggar suatu constraint. Nah, pelanggaran akan terjadi jika sebuah nilai atribut yang diberikan tidak muncul dalam domain yang sesuai atau tipe datanya tidak tepat, sehingga tidak dapat diinput ya. Nah, key constraint dapat terlanggar jika sebuah nilai key dalam tuple baru telah ada pada tuple lainnya dalam relasi. Nah, ini karena suatu key itu sifatnya harus unik ya. Integritas entitas dapat terlanggar apabila suatu bagian dari primary key tuple barunya isinya null. Kemudian, integritas referensial dapat terlanggar jika nilai dari foreign key dalam tuple merujuk pada sebuah tuple yang tidak ada dalam rujukan relasi. Nah, jika sebuah insert melanggar satu atau beberapa constraint, opsi default-nya adalah menolak perintah input dan harus membenahi inputan yang akan dimasukkan ke dalam suatu tuple. Berikutnya adalah operasi delete. Nah, operasi delete itu hanya akan melanggar integritas referensial. Hal ini terjadi jika tuple yang dihapus adalah sebuah referensi dari foreign key dari tuple lain dalam database. Ada beberapa pilihan tersedia jika penghapusan menyebabkan violation, yaitu restrict, cascade, dan set null atau set default. Nah, jika atribut referensi yang menyebabkan violation adalah bagian dari primary key, maka tidak bisa diset ke null atau akan menyebabkan violation pada integritas entitas. Operasi berikutnya adalah operasi update. Nah, operasi update atau modify digunakan untuk mengubah nilai dari satu atau beberapa atribut dalam suatu tuple pada suatu relasi. Mengupdate sebuah atribut yang bukan dari bagian primary key atau bagian dari foreign key harusnya tidak menyebabkan masalah apapun.
Nah, DBMS hanya perlu untuk mengecek konfirmasi bahwa value baru sudah sesuai, benar tipe datanya, dan juga domainnya. Merubah isi primary key sama saja dengan menghapus tuple dan menginput tuple baru. Nah, ini karena kita menggunakan primary key untuk mengidentifikasi suatu tuple ya. Apabila sebuah atribut foreign key berubah, DBMS harus memastikan bahwa value baru harus merujuk pada tuple yang sudah ada dalam relasi rujukan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah konsep transaksi. Transaksi adalah menjalankan program yang termasuk dalam operasi database. Pada akhir transaksi harus memastikan bahwa database dalam kondisi valid atau keadaan konsisten yang memenuhi semua constraint yang ditentukan dalam skema database. Nah, sebuah transaksi akan termasuk sekian banyak operasi retrieval dan banyak operasi update. Keduanya membentuk unit atomik untuk bekerja dalam database. Kemudian, pembahasan selanjutnya terkait dengan basic SQL akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Islamic Paradigma. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Taufik Hidayat telah menjelaskan tentang model data relasional. Materi tersebut sangat penting sebagai dasar pemahaman kita mengenai bagaimana data disusun dan dihubungkan di dalam basis data. Selanjutnya, saya Islamic Paradigma Touring akan melanjutkan dengan bab 6 SQL dasar. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai konsep dasar SQL yang merupakan bahasa utama dalam pengelolaan basis data relasional. SQL memiliki peran yang sudah sangat penting karena memungkinkan kita untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data dengan mudah dan efisien. Kita akan memulai dengan pengertian SQL, fitur-fitur utamanya, dan bagaimana SQL digunakan dalam praktik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SQL. SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. Awalnya, SQL dikembangkan oleh IBM dengan nama SQL dan kemudian ditetapkan sebagai standar oleh ANSI dan ISO mulai dari SQL 86 hingga versi 2011. SQL memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai definisi data. Ini digunakan untuk membuat dan atau mengubah struktur label dalam database. Yang kedua, memanipulasi data. Digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data dari dalam tabel. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai kontrol transaksi, yaitu memastikan transaksi berjalan dengan aman dan konsisten, seperti menyimpan atau membatalkan perubahan. Dengan SQL, kita dapat mengelola data dengan mudah dan efisien untuk mendukung berbagai kebutuhan basis data. Baik, di slide ini kita akan membahas fitur utama SQL yang dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, ada data definition language yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database seperti create, alter, dan drop untuk membuat dan mengubah tabel. Yang kedua, data manipulation language yang digunakan untuk memanipulasi data seperti menambahkan dengan insert, memperbaharui dengan update, dan menghapus data dengan delete. Yang ketiga, keamanan dan kontrol akses. Fitur ini mengatur hak akses pengguna melalui perintah seperti grant dan revoke untuk menjaga keamanan data dalam database. Yang keempat, dukungan ekstensi. SQL juga mendukung teknologi modern seperti data mining, OLAP, dan XML untuk analisa lebih lanjut dan integrasi sistem. Keempat fitur ini menjadikan SQL sebagai bahasa yang sangat fleksibel dan kuat untuk pengelolaan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe data SQL. Dalam SQL, tipe data digunakan untuk menentukan jenis data yang bisa disimpan dalam kolom tabel. Beberapa jenis data utama yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, string, contohnya chart dan bar chart, digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Yang kedua, numerik, seperti integer, real, dan desimal, untuk angka atau untuk perhitungan matematik. Yang ketiga adalah tipe tanggal dan waktu. Tipe date, time, dan timestamp digunakan untuk menyimpan data terkait dengan waktu. Kemudian, boolean, nilai logis seperti true, false, atau unknown. Yang terakhir, bit string, tipe block, digunakan untuk menyimpan data biner. Sinteks yang kita gunakan untuk mendefinisikan tipe data adalah seperti ini. Contoh, jika kita ingin membuat kolom dengan tipe data string sepanjang 9 karakter, kita bisa menggunakan sinteks create domain SSN
type as char dengan 9 karakter. Sintaks ini mendefinisikan domain baru bernama SSN type dengan panjang karakter tetap 9. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai tipe data numerik di SQL. Integer dan small int digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Misalnya, integer digunakan untuk menyimpan data usia, sedangkan small int cocok untuk kode kecil. Kemudian, reals dan double precision tipe ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka floating point dengan presisi yang tinggi. Contohnya, real untuk data keuangan atau perhitungan ilmiah. Kemudian, ada juga tipe data desimal dengan parameter IJ dan numerik dengan parameter IJ. Tipe ini digunakan untuk angka dengan format tertentu. Parameter I menunjukkan jumlah digital total dan parameter J menunjukkan jumlah digit desimal. Misalnya, desimal 10.2 cocok digunakan untuk menyimpan data harga pokok produk. Tipe-tipe data ini membantu kita dalam memilih format angka sesuai dengan kebutuhan. Tipe data kedua ada data string di SQL. Ini digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Ada dua tipe data utama. Yang pertama ada char n, digunakan untuk string panjang tetap. Jika data lebih pendek, maka akan diisi dengan spasi dan tetap n diisi dengan panjang karakter tersebut. Contohnya, char 10 cocok untuk menyimpan kode identifikasi tetap. Kemudian, ada varchar n digunakan untuk string dengan panjang variabel hingga n karakter. Tidak ada spasi tambahan jika string lebih pendek. Contohnya, varchar 50 cocok untuk menyimpan nama pelanggan. Operator seperti tanda add juga bisa digunakan untuk menggabungkan dua string. Tipe ini memudahkan kita untuk menyimpan data teks sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada tipe boolean di SQL. Tipe ini digunakan untuk menyimpan nilai logika yang memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa bernilai true atau benar. Yang kedua, bisa bernilai false atau salah. Dan yang ketiga, bisa bernilai unknown atau kondisi tidak diketahui. Contoh penggunaannya, kita bisa menggunakan boolean untuk kolom status aktif atau tidak pada sebuah tabel. Tipe data ini sangat berguna dalam menyimpan informasi basis logika sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tipe data keempat setelah boolean, yaitu tipe data bit string. Tipe data pertama adalah bit n, yang digunakan untuk menyimpan string bit dengan panjang tetap sesuai dengan maksimum n. Contohnya, bit 8 untuk nilai biner 8 bit. Kedua, ada bit varying n, yang digunakan untuk menyimpan string bit dengan panjang variabel hingga n bit. Seperti bit varying 16 untuk nilai biner variabel hingga 16 bit. Terakhir, ada blob atau binary language object yang berfungsi untuk menyimpan data besar biner, seperti gambar profil, file, atau dokumen digital. Tipe data ini sangat berguna dalam pengelolaan data biner, baik untuk panjang tetap, variabel, maupun ukuran besar. Tipe data tanggal dan waktu. Pertama, data date yang digunakan untuk menyimpan format tanggal dalam bentuk years, month, dan day, yang contohnya untuk mencatat tanggal lahir. Kedua, tipe data time digunakan untuk menyimpan format waktu dalam bentuk hours, minutes, dan second, seperti jadwal rapat. Selanjutnya ada timestamp, yaitu gabungan antara tanggal dan waktu dalam satu format. Sering digunakan untuk mencatat waktu transaksi. Terakhir, ada interval yang digunakan untuk menyimpan rentang waktu atau menambahkan dan mengurangi waktu. Misalnya interval 2 days untuk menambah 2 hari. Tipe data ini penting dalam pengelolaan data waktu secara akurat. Setelah membahas tipe data, kita lanjut ke batasan atau constraint dalam SQL yang menjaga integritas data. Ada 5 jenis constraint. Pertama, not null adalah sebagai kolom yang wajib diisi. Selain itu, ada juga primary key, yaitu untuk identifikasi unik setiap baris, dan foreign key untuk menghubungkan dengan tabel lain, dan check validasi nilai atribut, serta ada juga default, yaitu untuk membuat nilai
otomatis jika tidak terisi. Batasan ini penting untuk memastikan data konsisten, valid, dan terhubung dengan benar dalam sebuah database. Berikut ini adalah contoh sintaks create tabel dalam SQL dengan penambahan batasan atau constraint. Pertama, ada format not null untuk memastikan kolom SSN dan DNO tidak boleh kosong. Kemudian ada juga primary key yang menjadikan SSN sebagai identitas unik. Di sini juga terdapat foreign key. Super SSN merujuk ke kolom SSN di tabel employee. Jika data supervisor dihapus, maka nilainya menjadi null. Kemudian ada DNO merujuk ke dnumber di tabel departemen. Jika departemen dihapus, nilai DNO menjadi default. Nah, on update dan on delete ini digunakan untuk mengatur aksi saat referensi berubah atau dihapus. Sintaks ini memastikan integritas dan hubungan antar tabel dalam database. Berikut adalah struktur query dasar dalam SQL. Select digunakan untuk memilih atribut atau kolom yang ingin ditampilkan. Dan form digunakan untuk menentukan tabel sumber data yang akan tampil. Kemudian where digunakan untuk menyaring berdasarkan kondisi yang diinginkan. Distinct dalam SQL digunakan untuk menghapus duplikat dari hasil query. Contoh sintaksnya atau struktur sintaksnya adalah select distinct, kemudian kolom name yang akan diambil, kemudian form, kemudian table name yang akan diambil. Distinct di sini menghilangkan nilai ganda di kolom-kolom tertentu. Fungsinya untuk menampil hanya nilai unik yang diambil. Distinct ini cocok digunakan pada kolom yang berpotensi memiliki data duplikat seperti nama, kategori, atau lokasi. Contoh sederhana, jika data kota yang berulang, distinct akan menampilkan hanya daftar kota unik saja. Constraint berikutnya adalah join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel berdasarkan kondisi tertentu. Join terdapat 4 tipe, yaitu inner join, left join, right join, dan full outer join. Inner join digunakan untuk menampilkan data yang cocok dari kedua tabel. Left join digunakan untuk semua data dari kiri tabel, termasuk yang tidak cocok di tabel kanan. Kemudian right join untuk semua data dari tabel kanan, termasuk yang tidak cocok dari tabel kiri. Untuk full outer join itu menggabungkan data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun tidak. Contoh sintaksnya itu untuk full outer join, sintaksnya select, terus kolom, terus form, terus nama tabelnya, terus full outer join, kemudian nama tabel yang kedua, kemudian on, kemudian nama tabel dot kolom sama dengan nama tabel yang kedua dot kolom. Selain untuk contoh full outer join, untuk right join, left join, dan inner join, sintaksnya hampir sama dengan full outer join tadi, hanya diubah di bagian full outernya. Constraint yang ketiga yaitu cross product. Cross product dalam SQL adalah gabungan dari setiap baris dari dua tabel tanpa kondisi filter. Kelebihan constant product yaitu memberikan dasar untuk join yang lebih kompleks, berguna untuk analisis yang kombinasional. Kekurangannya tidak efisien jika tanpa filter where, bisa menghasilkan data yang terlalu banyak dan tidak relevan. Kemudian modifikasi data dalam SQL digunakan untuk mengelola data di tabel. Ada 3 perintah utama. Yang pertama, insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua, ada menghapus data berdasarkan kondisi dengan menggunakan delete. Dan kemudian ada juga update untuk mengubah data yang sudah ada. Ketiga perintah ini penting untuk memelihara dan memperbarui data di dalam database. Fitur lanjutan SQL memungkinkan pengelolaan data yang lebih kompleks. Fitur lanjutan ini bisa meliputi operasi himpunan seperti union, intersect, dan except untuk menggabungkan atau memfilter hasil query. Ada juga trigger dan assertion. Trigger otomatis menjalankan aksi berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan assertion memastikan aturan database tetap terpenuhi. Ada juga view tampilan data. Tampilan virtual yang menyederhanakan query data. Integrasi pemrograman ini mendukung koneksi dengan bahasa seperti JDBC,
atau CLI untuk aplikasi. Dengan fitur ini, SQL lebih fleksibel dan dapat mendukung kebutuhan pengembangan aplikasi modern. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang pengantar basis data, model data relasional, dan SQL. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.